Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau ngebahas tentang kontrasepsi. Nah, ada apa aja sih kontrasepsi itu? Dan apa sih kontrasepsi itu sebenarnya? Oke, kita langsung bahas aja. Nah, kontrasepsi itu adalah metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, sehingga kehamilan tidak akan terjadi, atau istilah lainnya KB lah kita kenalnya ya, untuk pencegahan terjadinya suatu kehamilan. Nah, gitu, itu alat bantu. Nah, sampai sini kita udah ngerti ya kontrasepsi itu apa. Sekarang kita langsung masuk. Ada apa aja sih kontrasepsi itu? Nah, sebelum aku ngasih tahu ada apa aja sih kontrasepsi itu, aku mau ngasih tahu nih, gak semua kontrasepsi itu efektif sampai 100%. Nah, biasanya sampai 99% atau ada yang di bawah 92 atau sampai 99%, dan ada juga yang 70% gitu. Dan karena ini gak ada yang 100%, berarti masih ada dong 1%-nya lagi. Nah, 1% itu adalah angka kegagalan KB atau kontrasepsi gitu. Jadi kenapa sih aku pakai ini? Misalnya aku pakai KB tapi kok aku hamil, berarti kalian masuk dalam yang 1% itu, angka kegagalan dari KB. Nah, sebelum kita masuk untuk pembahasan, aku mau ngejelasin dulu di sini jenis metode kontrasepsi terbagi menjadi dua. Nah, apa aja sih? Jangka pendek sama jangka panjang. Nah, sekarang kita mau bahas yang jangka pendek. Nah, yang jangka pendek ini terbagi menjadi dua juga, yaitu yang hormonal sama non-hormonal. Maksudnya apa sih hormonal sama non-hormonal? Kalau misalnya hormonal itu biasanya digunakan untuk tensian normal atau rendah juga bisa. Tapi kalau misalnya untuk tensian tinggi itu nggak boleh pakai yang hormonal. Dan ada ketentuan-ketentuan lainnya. Dan kalau misalnya nggak hormonal itu bebas, mau tensiannya rendah atau normal tinggi itu boleh. Kalau yang bukan non hormonal. Nah, sekarang kita bahas yang hormonal. Hormonal itu ada pil KB, pil laktasi, sama suntikan atau injek, suntikan 1 bulan atau 3 bulan. Ini aku mau ngasih lihat pil yang biasa, bukan pil laktasi. Aku mau ngasih lihat. Ini pil yang KB biasa, bukan yang laktasi. Laktasi itu adalah pil KB menyusui. Untuk cara penggunaannya nanti aku kasih tahu ya. Nggak fokus ya. Ya sudahlah, pokoknya ini untuk pil KB yang biasa. Kayak laktasi nanti aku cari tahu juga ya, soalnya di tempat aku nggak ada. Terus yang suntikan ada yang 1 bulan sama yang 3 bulan. Yang 1 bulan ini bentukannya. Nanti aku bantu ini ya. Itu nggak fokus. Pokoknya isi cairannya segini. Ini nggak fokus ya. Tapi masih banyak sih yang lainnya, jenis-jenisnya, tapi aku cuma pakai yang ini. Ini yang 3 bulan. Ini aku ambil yang daripada puskesmas ya. Tuh ada, tapi nggak pada fokus. Nanti aku bantu kasih gambar. Isinya juga segini. Lebih banyak isinya yang 3 bulan. Tapi ini juga masih ada jenis-jenis yang lain. Kalau misalnya maksudnya merek-merek yang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah yang non-hormonal. Nah, non-hormonal tuh ada yang metode aminolaktasi atau MAL. Nah, ini biasanya KB-nya jangka pendek, tapi ini yang bukan non-hormonal ya. Nah, MAL ini biasanya ketika menyusui, biasanya 1-6 bulan itu MAL. Terus yang kedua ada kondom. Nih, aku bantu kasih lihat kondom. Nah, ini juga yang dari puskesmas ya. Ini bentukannya kayak gini. Sebenarnya kondom itu ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan.
Kalau perempuan kalau nggak salah namanya diafragma, kalau nggak salah ya, nanti aku coba cari lagi. Terus yang selanjutnya ada metode kalender. Metode kalender ini yang harus headnya teratur. Nah, maksudnya headnya teratur, nanti kita bisa nentuin nih. Nanti aku jelasin. Misalnya kita ambil tanggal 1 ya. Misalnya tanggal 1, headnya 7 hari sampai tanggal segini nih, tanggal 7. Berarti kita bisa ngitung masa suburnya di tanggal berapa. Biasanya 14 hari dari hari pertama masa haid gitu. Misalnya tanggal 1 berarti tanggal 14 ini masa subur. Nanti aku bantu cari ya. Nah, segitu untuk yang jangka pendek. Jadi jangka pendek itu terbagi, aku ulang lagi, terbagi menjadi 2, hormonal dan non hormonal. Yang hormonal itu pil KB, pil laktasi, suntikan atau injek. Terus kalau yang non hormonal itu ada mal, kondom, metode kalender, sama senggama terputus. Tadi kelewat, senggama terputus itu maksudnya kayak berhubungan cuman dikeluarinya di luar spermanya gitu. Sampai sini paham? Semoga aja kalian paham apa yang aku bilang. Kalau misalnya kalian gak paham, kalian boleh komentar di bawah. Oke? Nanti aku bantu jawab. Nah, sekarang aku mau ngebahas yang jangka panjang. Nah, jangka panjang juga ternyata ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Nah, kalau misalnya yang hormonal itu cuma ada satu, yaitu implan. Nah, implan ini, implan. Nah, salah kebalik. Nih, implan. Ini hormonal dan ini dipasang di tangan. Dan implan ini jangka pemakaiannya 3 tahun ya. Nah, sekarang yang non hormonal. Yang non hormonal ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama IUD, yang kedua vasektomi, yang ketiga tubektomi. Nah, ini yang jangka panjang ya, yang non hormonal. Nah, sekarang kita bahas yang IUD. Yang IUD juga harus terbagi juga, bukan terbagi sih sebenarnya. Nih, aku kasih lihat dulu. Itu kan coba, bener kata. Kenapa sih ini beda? Biasanya kita kalau misalnya mau pemasangan IUD harus dilihat dulu ukuran rahimnya. Kalau misalnya ukuran rahimnya pendek, kita pakai yang ini. Kalau misalnya normal, kita pakai yang ini. Kita kasih lihat ya. Ini kalau nggak ngeblur lagi ya. Nih, yang itu yang buat yang pendek ya, yang rahim pendek. Dan ini buat yang normal. Jadi IUD ini jangkanya panjang. Bisa sampai 8 tahun, 5 tahun. Kalian kalau misalnya mau berapa tahun ini aman. Tapi ini ada batas kadaluarsanya ya, tergantung kalian konsultasikan kepada bidannya. Ada yang 5 tahun atau yang 8 tahun, 10 tahun. Kalian jangan sampai melewati batas. Gimana nih kalau misalnya mau cuma sampai 4 tahun? Boleh dong, bebas. Itu kan hak kalian. Jadi kalian boleh dilepas, bilang aja ke bidannya, nggak apa-apa. Asalkan nggak lebih dari batas ketentuan masa ini nih, masa IUD-nya. Terus ada vasektomi dan tubektomi. Nah, kalau vasektomi itu untuk laki-laki dan tubektomi itu untuk perempuan. Nah, gimana sih caranya penggunaan semua itu kontrasepsi? Nah, untuk cara penggunaan atau pemakaian aku akan bahas di konten selanjutnya karena takut terlalu panjang ngejelasinnya, nanti takut kalian pusing. Dan mungkin aku mau bahas ulang untuk kesimpulannya. Dan aku mau menyimpulkan nih ya, yang efektif sampai 99% itu ada IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Dan untuk 92-99% ada pil KB laktasi, suntik atau injek ya, yang 1 bulan atau 3 bulan, dan kondom. Dan yang 70%-nya ada metode kalender,
senggama terputus, metode menyusui. Nah, tanpa ditambahkan kontrasepsi, itu biasanya 70%. Dan aku mau ngingetin lagi ke kalian, ini nggak ada yang 100%. Jadi masih ada sisa 1%, itu biasanya angka kegagalan KB ya. Misalnya gagal KB. Jadi kalau misalnya kalian hamil, berarti kalian 1% yang tadi. Oke. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan yang aku jelaskan bagikan kepada kalian semua. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memilih kontrasepsi. Dan semoga kalian juga paham. Kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe biar aku semangat bikin kontennya tentang kebidanan. Oke? Assalamualaikum.